Selamat bertemu kembali dengan Aryan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala wa nafa'ana bih. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaih. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin, salah seorang Khulafaur Rasyidin yaitu Abi Hafs. Abi Hafs itu yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar akan Rasulullah SAW yaqulu bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal itu jadi amal gitu ya, binniyati dengan sebab niat. Jadi innama ini artinya apa namanya, hanyalah. Jadi amal disebut amal kalau ada niat. Tanpa niat tidak jadi amal gitu. Wa innama likulli imri'in, wa innama dan teman-temannya dan hanyalah gitu, likulli imri'in bagi setiap perkara itu manawa sebagaimana apa yang nawa yang niatkan. Nilainya sesuatu itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Paman kana atau contoh, barang siapa yang terbukti hijratuhu, hijrahnya. Ada orang ketika baginda hijrah dari Mekah ke Madinah, ada ikut hijrah gitu ya. Nah, ketika hijrah itu barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, karena Allah dan karena Rasul. Fa hijratuhu ilallah wa rasul, maka nilai hijrah dia ya itu ya sama karena Allah dan karena Rasul. Artinya hijrah yang ikhlas gitu ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, nah, dan barang siapa yang terbukti hijrahnya itu lidunya karena kepentingan duniawi, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya sesuai yang diniatkannya itu. Sama hijrah teh sugan we menangguni mah gitu. Di Mekah tu boga imah-imah acan sugane pindah ke Madinah mah boga imah misalnya gitu. Dunya lah kasarnya gitu. Maka itu nanti pahalanya itu sampai di Madinah dapat rumah gitu ya. Dapat apa namanya? Awim ro'atin yankihuha, atau hijrah karena perempuan yankihuha yang akan dinikahinya, fahijratuhu, maka nilai hijrah dia atau pahala hijrah dia ila mahajaro ilahi, yes, akan seperti apa yang diniatkannya, yang dimaksudnya itu. Di rahimahullah kita lihat. Jadi yang pertama, nah hadis ini oleh Imam Syafi'i dijadikan dasar untuk mengistinbat bahwa
setiap amal ya, rukun pertama dari setiap amal adalah niat. Di setiap amal. Nanti dalam fikih itu perintah yang harus kita berbuat ya, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah gitu. Itu ada dua, ada amal ya, ada bab amal, ada bab tarku atau turuknya bahasa Arab dan bahasa Jawa ya. Bab amal, kalau amal adalah perbuatan yang harus dikerjakan gitu. Kalau bab tarku, sesuatu yang harus ditinggalkan, dihindari ya. Nah, bab amal contohnya apa? Sholat, puasa, zakat gitu ya. Walaupun nanti zakat ada ikhtilaf gitu ya, nanti zakat. Kalau sholat itu pasti perintah untuk dikerjakan. Tapi kalau istinja itu namanya bab tarku. Istinja itu apa? Menghilangkan najis. Atau kita wudu itu babnya wudu, kemudian istinja ya, istinja kalau di wudu ya, masih amal, masuk amal. Nah, istinja itu bab tarku. Jadi kalau bab amal itu kalau istilah Imam Syafi'i rukun, harus niat gitu ya. Tanpa niat tidak sah. Tapi kalau tarku tidak harus niat. Jadi cebok nggak usah nawaitu cebok, nggak usah gitu. Karena itu tarku, jadi tidak harus gitu. Makanya pada zakat juga sama. Nah, zakat ini ada yang mengatakan bab masuk amal, ada yang masukkan bab tarku. Kalau bab amal karena kita diperintah adanya itu menunaikan zakat. Makanya di situ yang berpendapat itu mensyaratkan niat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri kan gitu kan, kita mau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan pasti semua melaksanakan tiap tahun ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ya zakatnya ada membersihkan kotoran, sama seperti tadi istinja. Maka ada yang mengatakan tidak perlu nawaitu kalau zakat ya. Jadi ketika kita memisahkan misalnya zakat fitrah kan kita beras, di rumah ada sekarung, keluarga misalnya tiga orang kan cuman berapa, 75 kilo atau 10 liter ya. 3 orang itu sekitar 10 liter atau 11 liter lah aman-amannya gitu ya. Hanya 11 liter kita punya beras sekarung. Nah, itu ketika kita pisahkan beras ini buat zakat dipisahkan pakai kresek tuh yang 11 kilo itu udah termasuk niat mengeluarkan zakat gitu. Kalau zakat fitrah gitu ya. Itu aja udah ini. Nah, cuman yang ini saya mengingatkan kembali nih ke panitia zakat di masjid, terutama zakat fitrah ya. Kalau zakat mal kan masih jarang lah. Kalau zakat fitrah kan semua. Jadi sebenarnya tadi kalau saya di Bintang Alam suka ada edaran ke rumah-rumah, niatnya udah ada. Jadi di rumah lah niatnya itu. Jangan sampai suaminya kerja, yang datang ke masjid bayar zakat istrinya ya. Terus oleh panitia dituntun, ayo bu, nawaitu an ukhrija zakatal fitr. Enggak sah karena dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat kan suaminya ya. Paham ya? Jadi dia nggak bisa akad itu kalau istrinya. Jadi niatnya udah di rumah, di sini di masjid akadnya apa? Saya menitipkan zakat fitrah keluarga saya atau dari suami saya untuk ditasorupkan, untuk disampaikan kepada mustahik. Jadi akadnya akad wakil ya, muakalah kepada siapa? Kepada panitia itu. Gitu di akad. Baiknya di situ. Tunggu dari itu ibu-ibu, karena diumumkan tetap ibu-ibu yang datang karena memang suaminya nggak ada gitu, suaminya sedang kerja gitu, istrinya yang datang. Nanti itu nggak sah kalau istrinya yang itu,
kecuali dia zakat untuk dirinya sendiri. Membawanya sekuntuk sekeluarga itu. Nah ini dalam apa namanya. Jadi kembali ke sini, Imam Syafi'i dengan hadis ini setiap amal itu harus niat. Apa niat itu? Niat itu qasdu syai'. Nanti saya koreksi di situ ya, yang di fotokopian itu nanti qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, bermaksud menyengaja melakukan sesuatu serta diikuti dengan perbuatannya. Jadi usolli fardhu maghribi salasa rakaat dalam hati ya, dan niatnya pada saat takbiratul ihram. Allah. Nah dalam hati nawaitu usolli fardhu maghribi salasa rakaat ma'mun atau lillahi ta'ala. Nah itu Allahu Akbar. Nah Allahu Akbar itu apa? Kenapa di situ niatnya takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram adalah pintu masuknya ke dalam sholat. Awal sholat itu ya takbiratul ihram. Makanya niat itu pada saat takbiratul ihram. Nah yang sedikit itu mungkin yang muktarinan tuh gitu, diniat langsung kerjakan gitu. Tapi kalau bermaksud sesuatu, melakukan sesuatu tidak langsung diikuti dengan perbuatannya, itu namanya himmah, cita-cita. Insya Allah besok saya mau kurban nah itu kan gitu. Itu baru cita-cita, karena kurbannya nanti tanggal 10 Zulhijjah gitu. Tapi kalau kalau beli kambing, niat aku kurban beli kambing gitu, langsung sembelih ya, menyembelih kurban itu niat gitu. Nah hanya ada nanti yang niat tidak langsung muktarinan ini, dalam arti tidak langsung seperti sholat tadi, yaitu puasa. Kalau di puasa itu kan mulainya pada saat terbit fajar sodik ya, ketika masuk waktu subuh. Tapi boleh niatnya di malam hari. Malam hari itu kapan? Ya mulai maghrib sampai sebelum subuh itu malam hari. Jadi boleh kalau puasa mah habis buka, daripada kayaknya saya nggak taraweh ya. Kalau taraweh mending gitu ya, bisa diingatkan. Kayaknya nggak sempat taraweh karena mungkin kerja, takut lupa. Sambil buka langsung nawaitu shauma godin anadai parisari. Tapi dalam hati ya. Itu sudah sah kalau puasa. Kenapa? Para ulama menyepakati karena kalau puasa mah sulit menetapkan kapan tepatnya kita bisa mulai puasa. Walaupun pakai jam, kan belum tentu pas gitu. Kadang jamnya juga telat atau mungkin lebih cepat gitu ya dari jam yang seharusnya. Jadi khusus puasa itu muktarinan itu tidak otomatis beriringan gitu ya.